Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya dari PKBM Muara Timur, tutor ekonomi paket C kelas 12. Catat dan laporkan transaksi jasa 2. Unit 1, tahap pengiktisaran. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada saat tertentu. Neraca saldo membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Dasar penyusunan neraca saldo adalah nomor kode akun dan tingkat likuiditas, di mana formatnya terdiri dari 4 kolom, yaitu berisi nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. B. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Tujuan jurnal penyesuaian adalah menyesuaikan atau mengoreksi saldo harta, kewajiban, dan modal agar menunjukkan data sebenarnya, dan akun nominal menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Untuk lebih jelasnya, ayat jurnal penyesuaian AJP pada setiap kondisi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian perlengkapan. Akun perlengkapan termasuk ke dalam akun campuran, yaitu sebagian masuk kelompok harta, perlengkapan, dan sebagian masuk kelompok beban, pemakaian perlengkapan. Nilai perlengkapan pada akhir periode dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan perlengkapan. Ayat jurnal penyesuaian, beban perlengkapan di debit pada perlengkapan di kredit. 2. Penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap fixed asset adalah aktiva yang masa pemanfaatannya lebih dari 1 periode akuntansi. Penyesuaian terhadap aktiva tetap dilakukan untuk mengetahui berapa nilai aktiva yang sudah dinikmati pada periode berjalan. Ayat jurnal penyesuaian, beban penyusutan di debit pada akumulasi penyusutan di kredit. 3. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang telah dibayar, tetapi pembebanannya untuk masa yang akan datang, sehingga bila suatu periode akuntansi berakhir, beban yang dibayar di muka memerlukan penyesuaian, sebab sebagian beban harus diakui sebagai beban suatu periode. Adapun beban yang lain merupakan beban periode berikutnya. Pencatatan beban yang dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 cara. A. Saat pembayaran dicatat sebagai harta, piutang beban. Ayat jurnal penyesuaian, beban di debit pada dibayar di muka di kredit. B. Saat pembayaran dicatat sebagai beban. Ayat jurnal penyesuaian, dibayar di muka di debit pada beban di kredit. 4. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima, tetapi pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk 2 periode akuntansi atau lebih. Pencatatan pendapatan yang diterima di muka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Saat penerimaan dicatat sebagai hutang. Ayat jurnal penyesuaian, sewa diterima di muka di debit pada pendapatan di kredit. B. Saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan. Ayat jurnal penyesuaian, pendapatan di debit pada diterima di muka di kredit. 5. Beban yang masih harus dibayar. Utang. Beban yang masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Jika disesuaikan, maka akan menambah beban untuk periode yang sedang dilaporkan. Ayat jurnal penyesuaian, beban di debit pada utang di kredit. 6. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan atau penghasilan. Pendapatan yang akan diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo.
Ayat jurnal penyesuaian, piutang di debit pada pendapatan di kredit. 7. Kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih atau penghapusan piutang. Kerugian piutang adalah taksiran kerugian piutang yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih, piutang ragu-ragu. Ayat jurnal penyesuaian, beban penghapusan piutang di debit pada piutang di kredit. C. Neraca lajur, kertas kerja. Neraca lajur atau worksheet adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Bentuk kertas kerja dapat terdiri beberapa bentuk: 1 bentuk 6 kolom, 2 bentuk 8 kolom, 3 bentuk 10 kolom, 4 bentuk 12 kolom. Unit 2, tahapan pelaporan. Laporan keuangan dapat dibuat berdasarkan kertas kerja neraca lajur dengan cara memindahkan saldo yang ada pada kertas kerja tersebut. A. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Berdasarkan catatan pada kolom laba rugi, akuntan perusahaan dapat menyusun laporan laba rugi perusahaan dengan hanya memindahkan dari kertas kerja, yaitu pendapatan jasa dikurangi dengan beban operasional, akan menghasilkan laba rugi usaha sebelum pajak. B. Perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan pengguna modal perusahaan. C. Neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.